Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Saes Harahap dengan NIM 048770837 dari Prodi Sistem Informasi dari UPPJJ Medan. Kali ini saya akan menjelaskan sekaligus menerangkan praktikum ketiga, yaitu praktikum transaksi dan basis data terdistribusi. Jadi, untuk langkah yang pertama, sini saya sudah membuka kontrol panel direct exam dan sudah memulainya. Setelah itu, mari kita buka untuk localhost-nya. Nah, untuk di langkah yang pertama ini adalah praktikum transaksi. Yang pertama yaitu perintah commit yang menandakan transaksi sudah selesai dan perubahan data. Nah, di sini kita buka untuk localhost-nya. Lalu klik untuk database yang ingin kita buat. Yang sebelumnya ya, saya di sini membuatnya database rumah sakit. Nah, lalu setelah database-nya terbuka, lalu kita klik routines. Lalu di sini kita klik create new routines untuk menambahkan routines yang baru. Di sini jangan lupa untuk klik hapus. Nah, untuk nama routines yang pertama, misalnya kita buat saja untuk nama routinsnya transaksi 1. Lalu isi untuk definisinya. Di sini saya sudah ke dalam Word sebelumnya, jadi sini saya akan copy saja dari sini agar tidak memakan waktu yang lama. Lalu kita paste. Nah, setelah definisinya sudah kita isi, lalu kita klik kirim. Maka ini transaksi 1 untuk routines yang pertama sudah bertambah. Lalu kita lihat di sini, kita klik eksekusi. Jadi di sini untuk nama pasien dan ID pasien sini sudah terlihat untuk transaksi pertama, yaitu eksekusi. Lalu sebelum itu, karena di sini sudah terlihat untuk tampilan nama ID dan nama pasien, jadi setelah itu kita bandingkan apakah di data pasien ini sudah terinput apa belum. Di sini saya buka lagi, di sini localhost. Lalu di sini saya klik pasien. Nah, di sini nama-nama untuk pasiennya Bobby, Aldi, Susi, Bunga, Rika, dan Hilman. Untuk sementara yang sebelumnya kita buat dari eksekusi pertama, di sini bertambah untuk nama Jack ya dengan ID 121. Karena
di tabel pasien belum bertambah untuk nama Jack dengan ID 121 karena di sini saya belum membuat untuk perintah commitnya. Jadi selanjutnya kita akan menambahkan transaksi untuk yang kedua untuk menambahkan perintah commitnya. Karena sebelumnya kita belum menambahkan untuk perintah commit. Lalu di sini kita klik routine, create new routine. Jangan lupa di sini ini dihapus. Lalu kita beri untuk namanya transaksi kedua. Lalu untuk definisinya saya copy lagi dari sebelumnya yang sudah saya buat. Agar tidak memakan waktu. Nah, di sini sudah saya tambahkan untuk definisinya. Nah, di sini commitnya sudah ditambahkan setelah select from pasien. Lalu setelah itu klik kirim. Nah, di sini untuk transaksi gua setelah dibuat sudah ditambahkan untuk routines-nya. Lalu kita lihat pada eksekusi. Kita klik. Nah, di sini untuk nama Yogi dengan ID 122 sudah berhasil diinput. Lalu selanjutnya saya akan membandingkan untuk tabel pasien. Apakah nama Yogi ini apa benar sudah terinput pada tabel pasien? Di sini kita klik refresh. Nah, di sini untuk nama Yogi sudah berhasil diinput dengan perintah commit dengan ID 122 yang sebelumnya untuk nama Jack di sini tidak terinput ya, karena yang sebelumnya itu kita belum membuat dari perintah commit. Jadi kurang lebih seperti itulah untuk penggunaan perintah commit. Jadi untuk perintah yang kedua adalah rollback, yaitu menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Jadi rollback ini adalah perintah menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Jadi mari kita buat. Yang pertama kita membuat routines baru dengan cara klik routines. Lalu buat create new routines. Jangan lupa di sini untuk parameternya dihapus. Lalu kita beri nama transaksi 3 ya. Transaksi ketiga. Lalu di sini lalu kita di sini untuk mengisi dari definisinya, saya copy paste saja yang sebelumnya sudah saya buat. Copy. Lalu paste. Nah, di sini sudah saya buat untuk perintah rollback, yang dimana di sini rollback
setelah select from pasien. Dan setelah rollback itu ada juga perintah commit. Nah, tugas dari si rollback ini adalah menggugurkan dari perintah yang berjalan, yaitu perintah dari commit. Setelah itu klik kirim. Nah, di sini transaksi 3 telah dibuat. Lalu kita cek untuk transaksi ketiga, yaitu klik eksekusi. Nah, di sini untuk nama ID 123 dengan nama Lia sudah berhasil diinput. Lalu kita cek apakah nama Lia ini sudah berhasil terinput pada tabel pasien. Di sini untuk transaksi ketiga nama Lia sudah terinput, tapi di sini kita pastikan apakah nama Lia ini sudah masuk ke dalam tabel pasien. Saya klik di sini. Lalu kita refresh. Nah, di sini untuk tabel pasien di sini belum terinput untuk nama Lia yang sebelumnya karena perintah rollback sudah menggugurkan dari perintah commit yang berada di bawahnya. Jadi sebagai perbandingan saya akan membuat lagi untuk transaksi keempat, routines yang keempat. Caranya klik routines, create new routines. Ini jangan lupa untuk klik hapus. Lalu kita beri untuk nama transaksinya transaksi keempat. Lalu di sini kita isi untuk definisinya. Saya copy lagi sebelumnya yang sudah saya buat di dalam Word. Sini saya copy. Lalu di sini sudah terlihat yang sebelumnya yang kita buat dari perintah rollback-nya itu setelah select from pasien. Dan di sini kita akan buat dari rollback-nya ini sebelum dari select from pasien. Nah, sebelumnya rollback-nya itu berada di line 14 ya. Ini kita ganti untuk rollback-nya di line 13. Lalu kita klik kirim. Nah, di sini untuk transaksi keempat sudah berhasil input. Lalu kita klik eksekusi. Nah, di sini untuk datanya sudah terlihat untuk transaksi keempat. Di sini untuk transaksi keempat yaitu rollback. Untuk transaksinya sudah terinput, namun untuk nama pasien yang sebelumnya kita tambahkan di sini tidak terinput ya. Kita lihat perbandingannya di sini. Kita klik sini localhost, lalu klik refresh. Nah, di sini juga tidak terinput untuk nama ID yang sebelumnya kita buat, yaitu dengan nama pasien Eli dengan ID 124. Di
Di sini tidak terinput ya, karena perintah si rollback-nya itu sudah membekukan dari perintah select. Jadi membekukan untuk perintah select dan commit yang sebelumnya kita buat dari perintah rollback-nya itu sebelum select dan commit. Jadi otomatis dia akan membekukan dari perintah kedua tersebut. Jadi di sini saya berhasil untuk mempraktikkan dari perintah rollback. Nah, untuk perintah yang ketiga adalah perintah checkpoint, yang dimana checkpoint ini adalah tempat terakhir di mana titik terakhir disimpan. Jadi untuk praktikannya kita buka lagi untuk localhost-nya. Nah, di sini kita tambahkan routines yang baru, klik routines, lalu create new routines. Jangan lupa dihapus. Lalu kita beri nama untuk transaksi kelima. Transaksi kelima. Lalu di sini untuk definisinya saya copy lagi dari yang sebelumnya sudah saya buat. Nah, di sini sudah saya tambahkan untuk definisinya. Di sini mari kita lihat untuk perintah save point. Nah, di sini untuk data dari 126 yaitu yang bernama AP3, di sini ditambahkan dengan save point. Jadi di sini save point sudah ditambahkan untuk data 126. Jadi guna dari perintah save point ini adalah untuk mengamankan atau data yang di atasnya, yaitu data 126. Namun di sini kita lihat untuk data yang kedua, di sini terjadi rollback. Maka untuk data yang di sini 127 dengan nama Joko, nanti datanya itu tidak akan terinput ke dalam tabel karena rollback ini sudah menggugurkan dari perintah save point ini. Lalu kita lihat untuk data yang ketiga. Namun data ketiga di sini perintahnya commit, maka untuk perintah dari 128 ini tidak akan hilang. Jadi untuk pembuktian, mari kita klik kirim. Nah, di sini untuk transaksi 5 telah dibuat. Lalu kita cek di eksekusi. Nah, di sini untuk data yang sebelumnya 126 dan 128 sudah bertambah. Namun yang tadi ada perintah rollbacknya yaitu data 127 tidak berhasil terinput. Sebagai perbandingan, kita akan cek pada tabelnya.
kita klik refresh. Nah, di sini data 126 dan 128 sudah berhasil terinput ke dalam tabel pasien. Namun di sini untuk data yang 127 yaitu tidak berhasil terinput karena yang sebelumnya dia ada perintah dari rollback yang otomatis menggugurkan dari data tersebut walaupun sudah diberikan perintah save point. Jadi begitulah untuk perintah checkpoint. Di sini untuk perintah yang keempat yaitu trigger ya. Trigger adalah perintah event yang dapat memicu perubahan basis data. Jadi untuk membuat trigger ini langkah pertama yaitu kita buka localhost-nya lagi. Lalu kita klik pada database-nya. Sebelum membuat perintah dari trigger ini, kita perlu menambahkan dua tabel data lagi, yaitu tabel dari obat dan transaksi obat. Jadi mari kita buat, klik SQL, lalu saya copy saja dari yang sebelumnya yang sudah saya buat di Word agar tidak memakan waktu yang cukup lama. Satu lagi untuk tabel obat. Nah, di sini sudah saya tambahkan untuk perintahnya. Untuk pembuatan tabelnya di sini datanya sudah terinput. Setelah itu kita klik kirim. Nah, maka dari tabel yang sudah kita buat di sini sudah terinput. Maka selanjutnya adalah menentukan indeks dari tabel tersebut atau origin key-nya. Jadi yang pertama kita tentukan indeks dari tabel obat. Itu klik dari tabelnya obat, lalu klik struktur. Nah, untuk ID obat untuk tabel obat sendiri, untuk indeksnya adalah ID obat. Kita klik OK. Nah, di sini sudah berhasil ditambahkan untuk origin key-nya. Lalu untuk tabel transaksi obat, kita klik, lalu klik struktur. Nah, untuk transaksi obat yaitu memiliki dua indeks, yaitu ID pasien. Kita klik indeks, lalu ID obat. Nah, di sini untuk origin key-nya dari kedua tabel tersebut sudah berhasil kita tentukan. Nah, untuk langkah selanjutnya setelah menentukan dari origin key-nya, yaitu kita akan menentukan relasinya dari tabel obat dan tabel transaksi obat yang telah kita buat. Yang pertama kita klik database-nya terlebih dahulu. Lalu kita klik lainnya, lalu designer.
di sini tampilan tabelnya. Lalu kita klik show head table list. Lalu di sini kita centang untuk tabel rumah sakit, itu tabel obat dan transaksi obat. Lalu kita susun. Kita susun terlebih dahulu untuk tabelnya ini. Nah, kurang lebih seperti ini untuk tampilan penyusunan tabelnya. Setelah susunannya tabel seperti ini, lalu kita save halaman terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita menentukan relasinya, yaitu antara ID pasien pada tabel pasien dengan ID pasien pada tabel transaksi obat. Sini kita create relationship, klik pada pasien, ID pasien dengan ID pasien transaksi obat. Lalu kita pilih di sini cascade, lalu klik OK. Di sini kita atur lagi. Di sini untuk relasi antara tabel pasien, antara ID pasien dengan ID pasien pada tabel transaksi obat sudah terhubung. Lalu selanjutnya kita akan membuat relasi antara ID obat pada tabel obat dengan ID obat pada tabel transaksi obat, yaitu kita klik di sini create relationship, lalu klik ID obat dengan ID obat pada transaksi obat, lalu kita pilih cascade di sini, lalu klik OK. Kita atur lagi biar lebih jelas. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk tampilan
untuk susunan tabelnya. Dan untuk relasinya kita sudah berhasil untuk menghubungkannya. Kita save lagi sini, simpan halaman. Nah, setelah untuk tampilannya sudah ditentukan, sudah tersusun seperti ini, selanjutnya kita akan menentukan triggersnya, yaitu klik kembali untuk database-nya, lalu klik triggers, lalu kita buat create new triggers. Jadi untuk nama triggersnya di sini kita buat contohnya tanggal jual. Lalu untuk tabelnya yaitu transaksi obat. Lalu di sini waktu after. Lalu untuk definisinya kita isi. Saya copy dari yang sebelumnya saya buat. Lalu ke localhost-nya lagi. Lalu copy paste. Nah, setelah definisinya sudah kita masukkan, lalu kita klik kirim. Nah, di sini untuk tabel tanggal jual telah dibuat. Sudah berhasil kita buat. Setelah terinput dari tabel tanggal jual, maka selanjutnya kita akan menambahkan data pada tabel obat, yaitu klik tabelnya, lalu kita pilih tambahkan. Lalu di sini kita akan menambahkan data pada obat, tabel obat ya. Sini contohnya saya akan menambahkan untuk 4 data. Misalnya di sini kita buat untuk ID obatnya 1, kode perkaranya 001. Lalu kita pilih nama obatnya misalnya betadine, kita buat dengan harga 15.000 dan stoknya 100. Lalu untuk jenis obat yang kedua, yaitu untuk ID obatnya yang nomor 2, kita misalnya kita buat berurutan ya. Lalu 002, misalnya kita pilih di sini Bodrex dengan harga 10.000 dan stoknya 100. Lalu setelah itu kita klik kirim. Nah, jadi untuk data pada tabel obatnya sudah berhasil kita tambahkan. Dan di sini saya ingin menambahkan 2 jenis obat lagi pada tabel obat. Kita klik, lalu kita klik tambahkan. Di sini untuk ID obatnya nomor 3, 003. Ini misalnya amoxicillin, harganya 15.000, lalu kita stoknya 100. Lalu di sini untuk ID-nya 4. Sini misalnya untuk nama obatnya Paramex.
harganya 10.000 dan stoknya 100. Lalu kita ganti dulu di sini. Kita buat untuk namanya di sini Promax saja ya. Dengan harga 16.000. Lalu setelah jenis obatnya ditambahkan, lalu kita klik kirim. Nah, di sini dua data dari obatnya sudah ditambahkan lagi. Jadi total ada 4 jenis obat yang sudah kita tambahkan pada tabel obat. Kita cek dulu. Di sini kita klik data tabel obatnya. Di sini datanya sudah terinput ya. Dengan 4 jenis obat. Jadi di sini untuk data daripada obat yang sudah kita tambahkan semuanya jumlahnya adalah stoknya 100 ya. Jadi di sini saya akan membuat sebuah trigger pada tabel transaksi obat. Kita klik tabelnya. Lalu kita klik tambahkan. Setelah itu pilih ID transaksi 1, misalnya kita pilih di sini Aldi. Dengan jumlah 5. Lalu kita klik kirim. Di sini sudah berhasil ditambahkan. Lalu kita coba cek ke tabel obat, apakah tabel obat yang sudah di-trigger itu apakah sudah berkurang atau belum. Kita pergi ke tabel obat. Nah, di sini untuk obat ID nomor 1 yaitu betadine yang sebelumnya kita trigger dengan jumlah 5, di sini berkurang 5 ya. Yang sebelumnya stok obatnya itu 100. Jadi berhasil. Jadi kita coba lagi untuk trigger transaksi obat lagi. Klik tambahkan. Lalu semisalnya kita pilih ID transaksinya 2. Lalu kita pilih nama Bobby dengan ID obat nomor 2. Lalu jumlahnya kita coba klik 10. Lalu kita klik kirim. Nah, di sini sudah berhasil ditambahkan. Lalu kita cek lagi apakah obatnya sudah berhasil di-trigger pada tabel obat. Nah, di sini untuk obat yang kedua yang berhasil kita trigger yaitu ID obat nomor 2 yang sebelumnya stoknya 90. Yang kita trigger tadi yaitu dengan jumlah 10. Jadi di sini berkurang ya. Untuk stok obatnya. Jadi berhasil. Lalu kita coba sekali lagi untuk trigger pada transaksi obat. Kita klik tambahkan. Misalnya kita buat di sini ID-nya 3, lalu kita pilih nama bunga dengan ID obat nomor 3 dengan jumlah misalnya 20.
Lalu kita klik kirim. Ini sudah berhasil. Lalu kita cek pada tabel obat. Nah, di sini untuk ID obat yang nomor 3 yaitu Promax sudah berkurang, yang sebelumnya 100. Yang sebelumnya juga kita trigger dengan jumlah 20. Jadi di sini berhasil ya sebagai pembuktian. Jadi untuk perintah trigger berhasil kita jalankan. Jadi kurang lebih begitulah untuk penggunaan perintah trigger. Jadi untuk praktikum tentang transaksi sudah berhasil kita praktikkan dan sudah selesai untuk part pertama. Jadi selanjutnya saya akan lanjut dengan part kedua dengan praktikum basis data terdistribusi. Jadi untuk part yang pertama ini, jika ada kesalahan kata saya mohon maaf, dan jika ada yang masih kurang mohon dikoreksi. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.